Kedua, masih seputar masalah puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu mansuratun bisawmi. Beberapa kasus atau masalah yang tersebar atau yang viral di dalam masalah puasa. Yang pertama, idza balagos sobi. Jika seorang anak beranjak usia balig. Ini yang pertama. Au aqamal musafiru, atau seorang musafir kemudian mukim. Au syufiyal maridu, atau orang yang sedang sakit lalu sembuh. Wahum shaimun, dan mereka sedang dalam keadaan puasa. Anak kecil lagi puasa. Tiba-tiba siang hari tidur. Bangun tidur basah. Mimpi keluar air mani. Kan balik tuh. Berarti balik dalam keadaan sedang puasa. Atau misalnya musafir, seorang lagi musafir kan nggak wajib puasa. Seandainya dia memaksakan puasa, di tengah perjalanan siang hari ternyata dia mukim sampai di tempat tujuan dan niat tinggal 4 hari di sana. Atau ada orang yang sakit kan nggak wajib puasa, tapi dia paksain puasa. Di siang hari saat dia sedang puasa sembuh dari penyakitnya. Bagaimana hukumnya tuh? Apakah tetap boleh tidak puasa atau wajib melanjutkan puasa? Kalau melihat dari kejadian awal kan hukumnya nggak wajib puasa. Anak kecil kan nggak wajib puasa, nggak wajib kan anak kecil. Ketika dia puasa kan boleh diteruskan, boleh dibatalkan. Namun masalahnya bagaimana kalau anak kecil ini yang sedang puasa balik di siang hari? Apakah setelah balik itu hukumnya sama dengan yang ketika dia masih kecil boleh membatalkan puasa atau wajib diteruskan? Atau misalnya orang yang musafir kan boleh tidak puasa. Seandainya dia puasa kan boleh dibatalkan juga karena sedang musafir. Tiba-tiba si musafir ini mukim di tengah perjalanan, ya, sampai ke tempat tujuan misalnya, kemudian dia niat tinggal di sana 4 hari, berarti sudah statusnya mukim. Nah kalau mukim kan wajib puasa. Nah, apakah si musafir ini yang sedang puasa kemudian mukim saat sedang puasa itu wajib melanjutkan puasanya atau boleh tidak melanjutkan, termasuk yang sedang sakit ini? Apabila dia sembuh dalam keadaan sedang puasa, bagaimana hukumnya? Boleh dilanjutkan, boleh dibatalkan atau wajib dilanjutkan? Jawabannya haruma alaihimul fitru, haram atas mereka bertiga membatalkan puasanya. Kenapa haram? Karena sudah berubah status. Anak kecil sekarang sudah jadi dewasa balik, dan kalau balik kan wajib puasa. Berarti kalau dia sedang dalam keadaan puasa lalu balik di siang hari, maka dia wajib untuk melanjutkan puasa, haram membatalkan puasa. Nah gitu, sama dengan yang sakit juga, dengan musafir juga sama. Nah bagaimana kalau misalnya tidak sedang puasa? Anak kecil nggak puasa nih, umur 9 tahun nggak puasa, kan nggak dosa? Dosa nggak? Kenapa nggak dosa? Belum balik dia nggak puasa. Pas jam 2 siang tidur, setelah tidur bangun ternyata sudah basah, mimpi basah, kan balik tuh. Apakah boleh tuh setelah dia balik itu untuk makan minum sampai maghrib? Karena dalam keadaan kan tidak puasa di hari itu. Jawabannya adalah wajib alaihimul imsak, wajib menahan diri dari yang membatalkan puasa. Meskipun sudah tidak disebut orang yang berpuasa, karena kan memang tidak puasa. Sedangkan puasa itu kan dari mulai subuh sampai maghrib. Ini kan anak kecil nggak puasa. Saat sedang tidak puasa di siang hari balik. Nah, sekarang statusnya sudah berubah menjadi orang dewasa balik, dan yang balik kan wajib puasa. Sedangkan dia sedang tidak dalam puasa. Bagaimana hukumnya sampai maghrib? Tidak boleh memakan apapun, harus seperti orang yang sedang puasa meskipun itu bukan puasa. Konsekuensinya berarti nanti di bulan Syawal wajib qadha.
hari itu wajib diqada tuh. Sama hanya dengan perempuan yang haid. Perempuan yang haid sucinya di siang hari. Ini kan sama hukumnya. Wajib imsak, wajib menahan diri ya setelah haidnya itu suci di siang hari, wajib menahan diri sampai maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Meskipun dia dari pagi tidak puasa karena sedang haid. Sucinya di siang hari. Nah, karena sudah suci kan wajib puasa. Tapi kan dia enggak niat dan tidak puasa dari pagi karena sedang haid, maka hukumnya bukan wajib puasa, wajib imsak. Menahan diri dari yang membatalkan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Paham ya? Baik. Masalah yang kedua. Idza tahuratil haidu wan nufasa'u. Apabila perempuan haid dan nifas suci, au afaqal majnunu atau orang gila jadi waras sembuh, au aslamal kafiru atau orang kafir masuk Islam fi nahari Ramadan di siang hari bulan Ramadan. Kasusnya 3 ya, perempuan yang haid atau nifas suci di siang hari, orang yang gila sembuh di siang hari, orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Ustuhibba lahumul imsak, disunahkan bagi mereka imsak, menahan diri. Sunnah enggak wajib. Nah, jadi bedakan ya antara yang anak kecil dengan yang haid ya. Kalau yang haid itu ketika suci di siang hari itu enggak wajib imsak, sunnah ya, sunnah imsak. Sunnah imsak. Apa imsak? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Menahan diri dari makan, dari minum, sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena tadinya sedang dalam keadaan haid. Begitu juga orang gila. Orang gila kan enggak wajib puasa. Ketika dia sembuh di siang hari, maka sunnah imsak sampai maghrib. Begitu juga orang kafir masuk Islam di siang hari, maka sampai maghrib dia disunahkan imsak. Hanya sunnah saja ya, tidak diwajibkan, hanya sunnah. Wala qada'a 'alal majnuni wal kafirina, sedangkan untuk orang gila dan orang kafir nanti di bulan Syawal tidak wajib mengqadha puasa yang hari itu. Beda dengan hanya haid dan nifas wajib qadha. Ya, perempuan haid nifas suci di siang hari. Nah, ini sampai maghrib dari mulai suci itu sunnah kalaupun tidak imsak boleh, tapi sunnah imsak. Ketika nanti di bulan Syawal wajib qadha. Nah, kalau orang gila dengan orang kafir, ketika orang gila sembuh di siang hari, orang kafir masuk Islam di siang hari, sunnah imsak sama dengan perempuan yang suci dari haid dan nifas. Tapi bagi orang gila dengan yang kafir, hari yang itu tuh nanti di bulan Syawal enggak perlu diqadha. Enggak perlu diqadha. Itu bedanya. Masalah yang ketiga, al-murtadu yajibu alaihi qada'u ma fatahu minas siyami. Seorang yang murtad wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan selama murtad. Asna ariddati, selama dia murtad. Murtadnya 5 tahun, berarti qadha puasanya 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan dong. Masa 5 tahun qadha puasanya? Kan Ramadan kan sebulan. Kafirnya murtadnya 5 tahun, berarti ninggalin Ramadannya 5 kali, berarti qadanya nanti 5 bulan. Walau junna fi asyaha, meskipun ketika dia murtad dia pernah gila. Nah, ini bedanya nih. Hukumannya berat ini ya. Kalau orang gila ya. Tahu enggak orang gila itu? Siapa orang gila itu? Orang enggak waras ya. Orang gila, orang yang hilang akal, hilang hilang kewarasannya, kan nggak wajib puasa tuh. Ketika dia sembuh dari gilanya wajib qadha nggak? Kenapa? Karena gila itu kan nggak wajib puasa ya. Namun orang yang murtad, yang keluar dari Islam atau yang melakukan hal-hal yang menyebabkan seorang itu murtad, maka dia wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan selama murtad. Sekalipun di masa murtadnya pada bulan Ramadan dia gila. Seorang yang murtad 5 tahun dia murtad, 2 tahun di masa murtad dia gila, stres.
Berarti 3 tahun waras, 2 tahun gila. Ketika dia masuk Islam lagi, taubat, apakah yang wajib diqodho hanya 3 Ramadan atau 5 Ramadan wajib diqodho? 5 Ramadan. Lah itu masa gilanya tetap dihitung juga wajib qodho. Loh kok dibedakan? Ya, karena ini mah murtad, hukumannya berat. Beda dengan yang gila. Orang gila mah kalau sadar nggak wajib qodho, nggak wajib qodho puasa, nggak wajib qodho Ramadan. Orang gila. Jadi orang gila enak nggak tuh? Kan nggak wajib puasa, nggak wajib. Udah dikasih waras kok pengen gila ya. Orang gila aja pengen waras. Nih orang waras kok pengen gila. Masalah yang keempat, minal khotoil fahisi, di antara kesalahan yang fatal, al-waqi'i fihi katsirun minan nas, yang banyak dialami oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Annahum indama yasma'una azanal fajri, bahwasanya mereka ketika mendengar adzan subuh, yatabadaruna ila surbi, buru-buru minum. Mendengar adzan subuh buru-buru minum. Kenapa? I'tiqadan minhum, karena mereka punya keyakinan jawazu dalika, boleh minum madamal muadzinu yuadzin, selama muadzin mengumandangkan adzan. Ada tuh yang kayak begitu tuh di bulan suci Ramadan atau bulan-bulan yang lain, misalnya besok puasa, ketika adzan subuh malah minum. Ya, misal dia lagi sahur nih, ya selesai sahur belum minum, adzan subuh malah buru-buru minum, dengan keyakinan bahwa selama adzan berkumandang berarti masih boleh minum. Ini adalah kesalahan fatal ini. Hukumnya apa? Wadzalika la yajuz, tidak boleh. Bahkan waman yaf'alhu fasawmuhu batilun, siapa yang mengerjakannya batal puasanya. Dan sangat ironinya, kebodohan ini dipertontonkan di hadapan publik. Saya pernah lihat potongan video seorang ulama dari salah satu negara. Dia membuat tutorial cara minum ketika adzan subuh berkumandang. Jadi airnya sebotol nih. Sebotol bukan ini. Gelas ini mah. Contoh sebotol misalnya. Ini tutorial apa? Tutorial masuk neraka namanya nih. Iya, minum ketika adzan subuh berkumandang, ya kan udah subuh itu mah. Ini tutorial yang sesat menyesatkan. Jadi ada tuh Syekh, kalau dicari mungkin masih ada videonya itu. Jadi ketika adzan subuh berkumandang, kata dia, nah kalau kita sedang sahur di bulan Ramadan, subuh berkumandang, teruskan makannya, kalau belum minum teruskan minum. Nah ini cara minumnya, dia kasih tutorial, minum, tinggal dikit lagi selesai, adzan selesai, la ilaha illallah, kata dia, ini adalah sunnah Nabi. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi, musibah terbesar itu, kebodohan namanya. Kebodohan Pak. Ada lagi yang viral nih, ya mutawif. Tahu nggak mutawif? Orang yang mimpin tawaf, mimpin ibadah umroh atau haji. Itu ngasih tutorial wudu pakai spray. Air taruh di dalam botol spray. Ketika mau wudu, dia semprotkan ke wajah. Ketika membasuh tangan, sepotong ke telapak tangan, diusapin. Ya Allah, ini tutorial masuk neraka. Bukan tutorial wudu yang benar. Kenapa? Yang namanya wudu itu ada goslu dan ada mashu. Apa itu goslu? Membasuh. Mana anggota yang dibasuh? Wajah, tangan, kaki. Apa itu mashu? Mengusap. Anggota mana yang diusap? Kepala. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Membasuh itu airnya mengalir pada anggota yang dibasuh. Jadi kalau kita membasuh wajah, airnya kudu ngalir di wajah. Ini kalau pakai spray ngalir ora ngalir, ora mili. Ya.
Iya. Ya Allah, tidak ngalir. Bagaimana itu wudunya benar? Nauzubillah min dalik. Itu kebodohan yang dipertontonkan. Yang jadi ribet ya, yang nontonnya banyak ngikutin lagi. Masya Allah. Ya ada kan pernah lihat? Nah itu, ya Allah. Itu dibantah oleh ulama besar itu. Ya, oleh ulama besar kalau tidak salah Syria ya atau Mesir itu. Ulama mazhab manapun sepakat yang namanya membasuh airnya kudu mengalir di anggota ini meskipun sedikit. Misalnya nih, saya udah pakai air ini nih, saya tuangkan ke tangan, kan mengalir tuh. Ini boleh selama mengalir kita usap-usap gitu ya. Kayak Habib Umar kan pernah mencontohkan wudu ya pakai air di teko yang sedikit ya, air dituangkan ke tangan kan ada tuh ya, kemudian dituangkan ke wajah kan mengalir. Nah ketika mengalir boleh kita batu dengan tangan diusap-usap boleh, tapi kalau pakai spray ngalir nggak ngalir, digini kumpung pasah doang nggak ngalir. Ya Allah ya Rasul, nih ini termasuk dalam puasa ini. Karena ada yang pernah nanya sama saya ini, dan dia pernah melakukan ini, Ustadz, saya sekian Ramadan ketika adzan berkumandang saya lanjut minum katanya. Saya tetap lanjut makan. Kenapa ya? Karena adzannya masih berkumandang. Kalau adzan udah selesai, baru katanya saya henti. Ya Allah, memang betul ibu bapak hadisnya ada. Ketika azan berkumandang, siapa yang sedang sahur atau belum sahur, silahkan makan sahur. Tapi maksud daripada azan yang berkumandang itu adalah azan yang pertama. Sedangkan di zaman Nabi adzan subuh itu 2 kali. Adzan yang pertama itu waktu sahur. Adzan yang kedua subuh, Kang Mas. Subuh. Berarti kalau azan yang kedua yang nggak boleh makan, nggak boleh minum karena sudah masuk subuh. Adzan yang pertama itu belum subuh, masih waktu sahur jam 3:30, 4 kurang lebih. Nah kalau di kita kan nggak terbiasa adzan subuh 2 kali, benar nggak? Boleh nggak adzan subuh 2 kali? Boleh nggak adzan subuh 2 kali? Hah? Nggak boleh adzan subuh 2 kali, nggak boleh. Ya kayak adzan pakai sendal, boleh nggak adzan pakai sendal? Jangan, nggak boleh. Ya itu teka-teki ngomong aja itu Maya jebakan. Nah, jadi adzan subuh itu memang sunnah 2 kali. Tapi yang pertama adalah sebelum waktu subuh. Adzan yang kedua setelah masuknya waktu subuh. Nah di kita adzan kan cuma sekali, subuh mah nggak 2 kali. Berarti ketika adzan berkumandang ya sudah tidak boleh makan dan minum. Kenapa? Karena sudah masuk waktu subuh. Ini di sini. Alaihil qada in kana shaumuhu fardhon. Jika melakukan hal yang ini ketika adzan subuh berkumandang dia tetap minum atau makan, maka dia wajib qada jika puasanya puasa fardu. Li'annal muazzina la yashra'u fil adani illa ba'da tulu'il fajri, karena muadzin tidak akan mulai mengumandangkan adzan kecuali setelah masuk waktu subuh. Fa idza syariba asna al adzani fayakunu qad syariba fi waqtil fajri. Jika ada orang yang minum di tengah-tengah adzan subuh, ketika adzan subuh berkumandang berarti dia minum di waktu fajar, di waktu subuh. Wa qulu dzalika bisababil jahli, yang demikian itu terjadi karena kebodohan. Walam yaqa' bidzalika walam yaqul bidzalika ahadun minal a'immatil mutabirin. Yang demikian tadi makan minum ketika adzan subuh berkumandang tidak ada satupun ulama yang kredibel yang bisa jadikan patokan yang pernah mengatakan itu. Tidak ada, satupun nggak ada. Kalau ulama ecek-ecek yang nggak tahu apa nama asal usulnya, latar belakangnya ada ya. Saya bilang tadi itu ada tutorialnya di YouTube itu, mana saya lihat itu ya. Nah ini hati-hati. Maka ngaji itu jangan sembarangan ya, jangan asal nyomot di YouTube. Ini kadang-kadang saya bingung juga ini ya. Ya orang kita Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kadang posting ustadz yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kayaknya nggak ngerti nih. Ini pada ustadz yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah lah, taruhlah ahli bid'ah lah begitu. Tapi kok dijadikan apa namanya SW tahu? Status WA ya, begitu.
Hati-hati, jangan asal posting-posting. Kalau ustaz ini bukan ustaz Ahlussunnah Jamaah, jangan, ya, jangan. Termasuk ya nonton video yang penceramah bukan aswaja, jangan. Kalau nggak ngerti, nggak paham, ya mending yang jelas-jelas aja, yang sudah jelas aswaja begitu. Karena banyak sekali ustaz-ustaz di YouTube itu yang ternyata latar belakangnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati. Yang kelima, idza mata syahsu, jika ada seseorang meninggal dunia walaihi qada'u shaumin min ramadhana, sedangkan dia punya hutang puasa Ramadan, punya kewajiban qada Ramadan, au kifarah, atau punya kewajiban puasa kifarat, wa qad tamakana minhu, dan dia pernah mampu untuk mengerjakan qada tersebut, walam yakdi, tapi tidak mengerjakannya, faya juzu ayasuma an waliyuh, maka boleh walinya, keluarganya, sanaknya berpuasa untuk menggantikan puasa almarhum, au yukhrija an kulli yaumin mudan, atau mengeluarkan sedekah mud, ya 1 liter beras atau 1 kilo makanan pokok diberikan kepada fakir miskin per 1 harinya 1 mud. Nah, ini aturannya tadi ya, jika ada orang yang meninggal dunia dia punya hutang puasa, baik puasa Ramadan atau puasa kifarat, misal kifarat bihar atau kifarat jima atau kifarat membunuh, dan dia punya kesempatan sebetulnya untuk mengqadha tapi tidak mengqadha, maka opsinya 2, boleh diqadha oleh keluarganya atau dikeluarkan fidyah per 1 harinya 1 mud, 1 liter atau 1 kilo beras makanan pokok. Ya itu. Nah, berarti bagaimana kalau belum sempat atau belum ada kesempatan mengqadha, keburu meninggal? Belum ada kesempatan itu ya belum ada waktu senggang untuk mengqadha. Misalnya begini, seseorang sakit di bulan suci Ramadan 3 hari. Sakit 3 hari, tidak puasa. Ya, begitu. Masuk bulan Syawal tanggal 1 kan lebaran. Tanggal 2 sebelum subuh meninggal dunia. Apakah harus diqadha sama keluarganya? Nggak usah. Fidyah nggak perlu. Kenapa? Belum sempat mengqadha. Alasannya ya kapan mau qadha wong keburu meninggal setelah lebaran langsung. Kecuali misalnya setelah lebaran 5 hari meninggal dunia, berarti ada jeda waktu berapa hari itu? 4 harian. Sedangkan kalau dipakai untuk qadha cukup itu, lantaran hutangnya cuma 3 hari. Tapi kan karena mungkin suasana masih lebaran, masih banyak makanan, banyak yang ke rumah, silaturahim, jalan-jalan, nanti aja qadhonya. Keburu meninggal dunia, itu mah qadhoin sama ahli warisnya, keluarganya atau siapapun, atau dikeluarkan fidyah. Ya, mud, 1 mud per 1 harinya. Yang keenam, ya wallahu a'lam bishawab. Nah, udah larut malam, tidak apa-apa kita lanjut minggu yang akan datang. Sampai di sini silakan, ada yang mau ditanyakan? An-qadoi, siapa namanya? Ya, nawaitu shoma godin an-qadoi fardi Ramadan, an siapa? Atau pakai bahasa kita yang bisa niat puasa besok untuk mengqadha Ramadan untuk siapa? Ya, untuk ayah saya, untuk ibu saya, begitu. Ya. Jadi kalau bahasa pakai an, nawaitu shoma godin an qadha'i fardhi Ramadan an abi atau an umi, begitu. Itu enggak mesti anaknya, siapapun itu boleh. Mau istrinya kalau yang meninggal suami, atau mau suami jika yang meninggal istri, atau mau orang tuanya jika meninggal anak, atau anak jika yang meninggal orang tua, atau kakak atau adik, siapapun boleh. Bahkan temannya pun boleh. Asalkan kalau teman itu datang kepada ahli waris minta izin, Pak, Bu, saya izin mau mengqadha puasa teman saya. Kayaknya ada nggak tuh? Ada nggak tuh? Ada Bu. Al-Imam Subuki, Al-Imam As-Subuki itu mengqadha sholat temannya atau muridnya. Jadi ada jamaahnya atau muridnya atau temannya meninggal dunia, punya hutang sholat. Imam Subuki mengqadha sholat temannya itu. Itulah pentingnya punya teman orang yang soleh. Enggak diminta pun inisiatif sendiri. Ya. Ada lagi? Sampai meninggal itu batasnya sabar. Ya.
Jadi kalau sabar ada batasnya ya berarti sejak awal tidak bersabar. Ya, begitu. Sabar itu terus. Berarti kalau berhenti berarti ya tidak sabar. Begitu. Ada lagi? Azan. Misalnya di mulut ya, lagi ngunyah begitu, adzan subuh, ya berhenti ngunyahnya, buang. Kumur-kumur, bersihkan mulutnya. Iya, misalkan nggak tahu ya, dikirakan masih agak lama ya, kita lagi makan aja enak, ternyata pas lagi ngunyah adzan Allahu Akbar, ya jangan dilanjutin, buang. Jadi tanggung amat ya, satu suapan lagi buang langsung, kumur-kumur, bersihkan mulutnya dari sisa makanan. Begitu. Sama halnya, maaf nih ya, ini udah pada dewasa kan ya, lagi HB suami istri, adzan subuh, lagi hubungan sama istri, adzan subuh, gimana tuh? Langsung cabut ya. Langsung cabut. Baik. Atuanallaha yarzuquna ilman nafi' wal amal khalis maqbul wa yusiru bihada ta'lim qalba nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dabil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.